Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Sidik. Kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu tentang keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, minggu kemarin kita telah membahas keteladanan Rasulullah. Untuk minggu ini, pendidikan agama Islam kelas 6 akan membahas sahabat Rasulullah, atau lebih khususnya yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Apa toh yang dimaksud Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah orang sahabat atau 4 pemimpin yang mendapat petunjuk. Untuk yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau lahir tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dia mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya benar, karena beliau selalu membenarkan semua perkataan dan perbuatan Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa. Yang paling terkenal yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana waktu itu banyak orang Quraisy yang tidak percaya kejadian Isra Mi'raj. Abu Bakarlah satu-satunya orang yang membenarkan kejadian tersebut. Selanjutnya, Abu Bakar menjadi khalifah atau memimpin umat Islam mulai tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hal. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyat kecil. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Sikap Abu Bakar As-Siddiq. Sikap Abu Bakar yang satu yaitu suka bermusyawarah. Yang kedua, suka membantu fakir dan miskin, dan masih banyak lagi sifat-sifat baik yang dimiliki sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga mendirikan Baitul Mal atau semacam kas negara yang digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Jadi jasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu mendirikan Baitul Mal. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab memiliki gelar yang terkenal yaitu Al-Faruq, artinya pembeda, mampu membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun yaitu sejak tahun 634 Masehi sampai 634
Masehi. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Ya, jadi Umar bin Khattab dalam gambar ini, ilustrasi gambarnya yaitu selalu hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang tanggung jawab. Hal ini diperlihatkan ketika suatu saat beliau melihat kondisi jalan yang rusak. Beliau mengatakan, aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab aku takut nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, aku akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau mampu menetapkan kalender Hijriyah yang sampai saat ini bisa kita rasakan manfaatnya. Jadi kalender Hijriyah itu mulai ditetapkan pada zaman Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki gelar Zunnurain, yang artinya salah satu atau satu-satunya sahabat yang mendapat 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun, yaitu mulai sejak tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang kaya raya, dermawan. Kedermawanan Utsman bin Affan terbukti, yaitu pada masa pemerintah Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkat 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita. Jasa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu melakukan pembukuan Al-Quran. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan membukukan Al-Quran. Karena apa, anak-anak? Karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusun atau pembukuan Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak menjadi 4 eksemplar. Masih dalam pembukuan Al-Quran, jadi 4 eksemplar tersebut, yang satu disimpan di Madinah yang disebut dengan mushaf Al-Imam atau disebut dengan mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Itu tadi merupakan jasa-jasa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu pertama melakukan pembukuan Al-Quran, kemudian yang kedua merenovasi Masjid Nabawi dan memperluasnya. Ya.
Ini ilustrasi gambar Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi. Kemudian khalifah yang nomor 4 yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki gelar Babul Ilmu atau pintunya ilmu. Beliau merupakan keponakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah yang terakhir yang merupakan anak dari paman Rasulullah Muhammad SAW, yaitu anak dari Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah, padahal di luar rumah Rasulullah sudah dikepung pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti atau bahkan membunuh Rasulullah yang hendak melaksanakan hijrah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kurang lebih selama 15 tahun, yaitu sejak tahun 656 sampai 661. Ali bin Abi Thalib sangat peduli terhadap pendidikan, yaitu terbukti Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian tadi pembelajaran PAI pada minggu ini. Sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.